Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tifakmal Rijal. Dan di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan tentang tugas fikih munakahat bersama rekan saya, yaitu Geldi, Irawan Geldi, yang akan menjelaskan penjelasan berikutnya. Adapun materi kami pada kali ini tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, itu disebut mahram. Adapun definisi perempuan yang haram dinikahi, itu mahram meliputi kerabat-kerabat dekat seperti ibu, saudara, dan menantu. Adapun alasan perempuan-perempuan tersebut dilarang atau haram dinikahi, yaitu bertujuan untuk menjaga hubungan keluarga, melindungi moralitas, dan mempertahankan kehormatan individu. Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab, yaitu hubungan darah. Konsep nasab adalah garis keturunan yang menetapkan hubungan keluarga. Adapun menentukan kerabat haram hukumnya dalam Islam. Ibu dan anak perempuan. Wanita haram dinikahi termasuk ibu dan anak perempuan. Hubungan darah yang mengharuskan perlindungan moral. Dan saudara kandung. Saudara kandung dianggap haram dinikahi untuk mencegah konflik dan menjaga kehormatan dalam keluarga. Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan pernikahan atau musyaharah. Definisi musyaharah. Musyaharah adalah hubungan yang muncul melalui pernikahan yang mempengaruhi ikatan keluarga secara hukum. Adapun contoh wanita haram dinikahi karena musyaharah adalah ibu mertua dan menantu perempuan. Adalah contoh konkret wanita yang haram dinikahi dalam konteks musyaharah. Dampak dan selanjutnya itu tentang wanita yang haram dinikahi karena adanya persusuan yang atau disebut dengan radha'ah. Definisi hubungan persusuan. Hubungan persusuan terjadi saat seorang wanita menyusui anak orang lain yang menciptakan ikatan keluarga baru. Adapun syarat-syarat mengharamkan pernikahan. Pernikahan menjadi haram bila terjadi hubungan persusuan melalui 5 kali menyusui dalam usia tertentu. Contoh kasus dalam persusuan. Seorang wanita yang menyusui anak laki-laki sahabatnya membuat dianggap sebagai ibu tiri secara hukum Islam. Adapun pernikahan yang haram dikarenakan alasan lain atau adat atau syarat khusus. Itu yang pertama, yaitu wanita musyrik. Wanita musyrik haram dinikahi karena pengaruh negatif terhadap akidah dan integritas iman dalam keluarga. Yang kedua yaitu wanita dalam masa iddah. Wanita yang sedang iddah dilarang menikah untuk memastikan masih ada keterikatan orang tua dengan orang tua sebelumnya atau keterikatan dengan orang-orang sebelumnya yang mengakibatkan dia belum move on. Pentingnya mematuhi larangan ini membantu menjaga keseimbangan sosial dan moral serta menghormati institusi pernikahan. Penutup, kesimpulan umum. Memahami larangan ini penting untuk menjaga moralitas dan kehormatan keluarga dalam masyarakat Islam. Pentingnya ketaatan. Ketaatan terhadap syariat Islam akan memberikan perlindungan bagi individu dan keluarga dari bahaya sosial. Kemudian,
pendidikan berkelanjutan. Edukasi ini terus-menerus mengenai hukum pernikahan perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan di masyarakat. Sekian makalah yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Al-Quran dan Hadis. Ayat Al-Quran yang terkait. Beberapa ayat Al-Quran mengatur larangan menikahi wanita berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang jelas. Kemudian hadis sebagai penjelas. Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan tambahan mengenai wanita haram dinikahi melalui konteks sosial. Kemudian pentingnya rujukan hukum. Rujukan hukum dari Al-Quran dan hadis penting untuk menetapkan batasan dalam pernikahan sesuai syariat. Hikmah di balik larangan ini. Yang pertama adalah menjaga kehormatan keluarga, yakni larangan ini mencegah pernikahan yang dapat mencoreng reputasi dan kehormatan keluarga dalam masyarakat. Nilai-nilai moral yang terkandung yakni menghindari pernikahan dengan wanita yang haram, memperkuat nilai moral bagi individu dan komunitas secara keseluruhan. Kemudian, pencegahan kerusakan sosial. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah kerusakan sosial akibat kompleksitas hubungan yang tidak sehat. Contoh kasus dalam kehidupan nyata. Studi kasus wanita haram dinikahi. Dalam suatu komunitas, pernikahan antar sepupu menghasilkan konflik yang melibatkan masalah akidah dan legalitas. Kemudian analisis dampak sosial. Pernikahan yang melanggar hukum syariat dapat merusak hubungan sosial, menaikkan potensi perceraian dan stigma. Kesimpulan dari kasus nyata, persoalan ini menyorot perlunya edukasi masyarakat mengenai pernikahan agar terhindar dari praktik haram.